Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wasallim. Sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, dalam menjalani kehidupan terkadang kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana rezeki kita seret atau tidak lancar, sehingga tidak jarang kita terkadang bersikap selalu mengeluh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah memberikan solusi-solusi untuk kerezekian kita. Beberapa di antaranya yaitu melalui memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang telah dicontohkan atau diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut inilah 7 zikir pembuka pintu rezeki yang mungkin perlu Anda amalkan agar rezeki Anda mengalir deras. 1. Memperbanyak membaca hauqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menyebutkan sejumlah keutamaan lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ia mengutip hadis riwayat Ibnu Abi Dunya perihal orang yang melazimkan pembacaan lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Salah satu keistimewaan lafaz hauqalah ini adalah apa yang disebutkan di dalam Fawaidus Sarji, yaitu hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dengan sanad tersambung hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia bersabda, siapa saja yang membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim setiap hari sebanyak 100 kali, maka ia selamanya takkan ditimpa oleh kefakiran. 2. Membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Tiada Tuhan selain Allah yang maha menjadi raja, maha benar, maha menjelaskan. Dalil amalan zikir di atas dari Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, Imam Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, dan Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnad Al-Firdaus meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memberi keridhaan kepadanya, berkata, Rasulullah bersabda, siapa saja yang setiap hari membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali, maka ia akan dilindungi dari fakir, mendatangkan kekayaan, dan diberikan hiburan dari kegelisahan dahsyat di kuburan, serta menjadi penyebab dirinya mengutuk pintu surga. Imam Al-Qadi Abu Bakar Qassani dalam kitab Al-Barqul Lami wal Ghausul Hami menambahkan, siapa yang istiqomah membacanya akan Allah jadikan dunia mengejar dirinya, dan Allah ciptakan malaikat yang selalu bertasbih dan dari satu kalimat yang ia baca. 3. Membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya, maha suci Allah dengan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa suatu ketika datang seorang lelaki mengeluhkan keadaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, dunia ini telah berpaling dariku, dan yang telah kuperoleh dari tanganku sangatlah sedikit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau tidak pernah membaca doanya para malaikat dan tasbihnya seluruh makhluk yang dengan itu mereka mendapat limpahan rezeki? Lelaki itu bertanya, doa apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dan beristighfarlah kepada Allah sebanyak 100 kali di antara waktu terbitnya fajar hingga menjelang waktu solatmu.
Dengan itu dunia akan tunduk dan merangkak mendatangimu, dan Allah menciptakan dari setiap kalimat tersebut malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah hingga hari kiamat, dan untukmu pahalanya. 4. Membaca surat Al-Ikhlas. Pada suatu hari seorang laki-laki melaporkan halnya kepada Rasulullah SAW tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Ia mohon supaya diajarkan amalan singkat untuk menghilangkan kesempitan hidup itu. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya supaya setiap kali masuk ke rumahmu sendiri memberi salam, kemudian membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Jika rumah kosong tidak ada orang di dalam, maka memberi salam kepada Rasulullah SAW, kemudian sambil melangkah masuk dibaca 3 kali surat Al-Ikhlas. Laki-laki itu pun mengamalkannya dengan yakin. Alhamdulillah, lapang rezekinya, melimpah sampai kepada tetangganya. 5. Membaca surat Al-Waqi'ah. Khalifah Utsman bin Affan bermaksud memberikan sejumlah harta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk putra-putranya. Namun Abdullah bin Mas'ud menolak sembari menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak khawatir putra-putranya menderita kemiskinan. Sahabat ahli tafsir itu pun membuka sebuah rahasia bahwa ia telah mengajarkan satu amalan yang pernah diajarkan Rasulullah SAW kepadanya. Apakah Amirul Mukminin takut putra-putraku miskin? Mereka sudah kusuruh membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, kata Abdullah bin Mas'ud ketika sakit menjelang wafat. Ia kemudian menyampaikan sabda Rasulullah yang pernah didengarnya. Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Asakir. 6. Memperbanyak solawat Nabi. Salah satu khasiat membaca solawat salah satunya adalah dimudahkan pintu rezekinya. Dengan bahasa lain, solawat adalah penarik rezeki paling kuat. Dari Umar bin Khattab dari Nabi SAW bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali solawat, maka Allah akan membalas 10 kali solawat dan mengangkatnya 10 derajat. 7. Melazimkan beristighfar. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa melazimkan beristighfar, niscaya Allah akan mengeluarkan dia dari segala kesusahan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya Allah, berikanlah kami rizki yang luas, yang halal lagi baik, tanpa memberatkan kami. Jika rizki kami ada di langit, maka turunkanlah. Jika ada di bumi, maka keluarkanlah. Jika jauh, maka dekatkanlah. Jika dekat, maka mudahkanlah. Jika sedikit, maka banyakkanlah. Jika banyak, maka berkahilah, agar kami dapat menolong anak-anak yatim, fakir miskin, mereka yang dalam kesusahan dan kedaifan. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berikanlah kami rizki yang luas, yang halal lagi baik, tanpa memberatkan kami. Jika rizki kami ada di langit, maka turunkanlah. Jika ada di bumi, maka keluarkanlah. Jika jauh, maka dekatkanlah. Jika dekat, maka mudahkanlah. Jika sedikit, maka banyakkanlah. Jika banyak, maka berkahilah, agar kami dapat menolong anak-anak yatim, fakir miskin, mereka yang dalam kesusahan dan kedaifan. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.